Saya menanggapi datar-datar aja lah. Jujur saya baru membaca tadi. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal ya, suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jame, menyeluruh. Tapi ada mane, menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Ya. Mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Referensi apa? Ya, referensi tadi. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu minal muhibbin. Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim, Rais Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Dia punya nasab sampai Sunan Gunung Jati, yang konon Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah. Ya. Saya tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Dan dikenal Abbas itu dulu minal muhibbin. Selanjutnya Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin, yang beliau itu Rais PBNU, Kiai Ma'ruf Amin. Nah, ini mestinya kan mereka adalah kader-kader NU yang memiliki yang memiliki kekuatan emosional yang luar biasa terhadap NU. Jangan kemudian dicegekkan dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Kemudian banyak orang yang cegek karena surat itu, padahal mereka orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang sangat tinggi dengan NU. Ini perlu disampaikan, perlu. Saya heran, mestinya kalau surat sudah ditulis ketika masih menjadi draft, belum ditandatangani, supaya ditelaah. Saya khawatir Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah. Beliau punyalah referensi-referensi yang seperti saya sampaikan tadi. Kiai Afif Muhajir mungkin tidak diminta untuk menelaah, sehingga tidak syamil, jame, mane, kering referensi. Terus bagaimana sikapnya PBNU dengan para habaib yang menjelek-jelekan Kiai Ma'ruf Amin? Kan rekamannya masih ada di anjing-anjing Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian sikap habaib yang mengharamkan Syarifah kawin dengan orang Jawa. Bagaimana rasa tersinggungnya bangsa Indonesia? Ini kan bertentangan dengan syariah. Syariah yang mana? La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lebihnya orang Arab dibandingkan dengan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Yang paling mulia dari kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak ada lebihnya kecuali dengan ketakwaan. Menghina begitu masa penuh dengan ketakwaan.
Nah, sudahlah. Saya kira yang sudah-sudah, tapi mari kita cari hikmahnya. Ini kulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Segala sesuatu itu ada hikmahnya dan ada fitnahnya. Hikmahnya yang kita cari, fitnahnya yang kita buang. Mari sekarang Habib Taufik itu dikumpulkan dengan Imad, dengan Abbas untuk damai. Barangkali tidak usahlah dilanjutkan, misalnya begini. Lah kalau penemuan ilmiah kan harus dibahas, harus dijawab dengan penemuan ilmiah lagi. Lakukan penelitian. Kalau Ubaidillah itu bukan mungkotek. Kalau Ubaidillah itu terputus, tidak ada nasab pada Rasulullah, tidak ada kelanjutan pada Rasulullah. Kalau keberatan dengan ungkapannya Imad yang begitu, dijawab dengan hasil penelitian tandingan, dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa Ubaidillah itu masih ittisal dengan Rasulullah. Ini misalnya. Tapi sudahlah, kita tanggalkan semuanya, berdamai, melakukan pertemuan para habaib, mencabut keputusan haram, hukumnya Syarifah kawin dengan orang ajam, ya. Dan jangan sampai terjadi orang sudah nikah disuruh cerai. Ya, yang saya dengar katanya demikian, ada Syarifah sudah kawin dengan orang Jawa, karena itu hukumnya haram disuruh cerai. Kan menyakitkan bangsa Indonesia. Nah, ini yang mari, ya. Saya kira sudahlah, yang sudah. Kemudian kuburan-kuburan palsu itu jangan dilanjutkan. Dan insya Allah itu tidak akan pernah berlanjut. Kemudian masing-masing orang saling berkomitmen dan diulangi kembali. Dulu Imad dan Abbas itu minal muhibbin. Saya mendengar dari keluarga Buntet. Saya kira mungkin itu lah, monggo saya semuanya mencari hikmahnya, menanggalkan fitnahnya. Kulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Dan kembali orang NU berdekat kembali dengan habaib memperbaiki sikapnya, ya, berdasarkan kepada la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kita menghentikan upaya-upaya untuk terus melakukan silang pendapat, perbedaan pendapat tentang nasab yang kemudian berkelanjutan itu dengan cara, ya, PBNU harus berani untuk mengumpulkan mereka. Habib Taufik, Imad, sama Habib Taufik dengan siapa itu? Kalau perlu ya Bahar itu dipanggil, Bahar bin Smith itu. Kemudian Abbas sama Imad. Abbas dan Imad anak-anak kecil kok. Abbas itu anak saya. Imad lebih muda dari Abbas ini. Kenapa PBNU sungkan memanggil mereka? Anak-anak kecil kok. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.